Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Tuhan senantiasa memberikan bimbingan, rahmat dan karunia-Nya selalu kepada kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan mengukakan suatu hasil survei Pilpres, ya. Pemilu 2024 dari lembaga survei IPO, ya, yang dimuat di ABW News, portal ABW News tanggal 11 Maret 2023. Kawan-kawan sekalian, baiklah kita langsung bacakan hasil surveinya yang dimuat pada hari ini. Hasil survei Indonesia Political Opinion atau IPO, Indonesian Political Opinion, menunjukkan elektabilitas Anies Rashid Baswedan berada teratas sebagai bakal calon presiden baca pres. Anies Baswedan mengalahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang selalu tampil paling atas dalam survei-survei sebelumnya. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan ketiga setelah Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurniasyah mengatakan temuan itu berdasarkan survei dengan skema menggunakan 3 nama. Anies Baswedan memperoleh 34,7%, sementara urutan kedua diduduki oleh Ganjar Pranowo dengan persentase 29,6%. Baik, selisihnya kurang lebih 5% ya dengan Anies Rashid Baswedan. Dan Prabowo Subianto memperoleh 27,5%. Menurut Deddy, bahkan dalam survei menggunakan skema 5 nama tertutup, Anies Baswedan masih memuncaki elektabilitas ketimbang figur lainnya. Dengan angka elektabilitas 32,6%, Anies Baswedan mengalahkan Ganjar Pranowo yang hanya memperoleh 26,8% kalau tertutup dengan skema 5 nama. Setelah Ganjar Pranowo disusul Prabowo Subianto dengan 25,1%. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 7,0% dan Ketua DPR RI Puan Maharani 3,9%. Survei ini dilaksanakan pada periode 1 sampai 7 Maret. Ya, 1 sampai 7 Maret pada bulan ini ya, awal bulan 1 minggu yang lalu. Dengan menggunakan metode pengukuran kesalahan margin error 2,90% dengan tingkat akurasi data 95%. Setting pengambilan sampel menggunakan teknik multi-stage random sampling MRS atau pengambilan sampel bertingkat. Survei ini mengambil representasi metode sampel sejumlah 1.200 responden yang tersebar profesional secara nasional. Saudara sekalian, dikatakan bahwa dengan teknik tersebut memungkinkan setiap anggota populasi responden mempunyai peluang yang sama untuk dipilih atau tidak dipilih menjadi responden. Untuk menguji validitas responden IPO melakukan spot check pada 15% dari total populasi sampel. Demikianlah saudara sekalian berita tentang survei Capres ya 2024 dari IPO, Indonesian Political Opinion, yang telah kita bacakan tadi. Tentunya kawan-kawan sekalian ini menarik karena sepanjang bulan Februari bulan Maret ini baru satu lembaga yang mengumumkan surveinya tentang Capres, yang lain belum. Mungkin yang lain apakah dia melakukan survei atau tidak pada bulan Maret ini kita tidak tahu. Di tengah-tengah isu hiruk pikuk, isu tentang penundaan pemilu, bahkan dengan putusan pengadilan Negeri Jakarta yang memenangkan gugatan Partai Prima yang di dalamnya terkait dengan diminta supaya
KPU menunda tahapan pemilu. Artinya KPU secara langsung setelah dikatakan berbagai pihak semua berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta meminta KPU menunda pemilu, kira-kira begitu, karena dia memintanya nanti pemilu itu dilaksanakan pada tahun 2025. Di tengah polemik yang luar biasa saudara sekalian tentang penundaan pemilu ini, ya masih ada lembaga survei tetap bahkan capres cawapres akan tidak percaya bahwa pemilu itu akan tunda, masih tetap dilakukan sesuai dengan opini dan dukungan masyarakat yang berbeda, termasuk dukungan partai-partai politik terutama PDIP, yang tidak boleh, ya, pemilu tidak boleh ditunda karena itu berimplikasi terhadap masa jabatan presiden dan wakil presiden, termasuk seluruh kabinet, termasuk juga DPR, dan mereka itu menduduki jabatan hanya bisa dilakukan dengan pemilu. Oleh karena itu pemilu sehari pun tidak boleh atau sesaat pun tidak boleh ditunda demi kepentingan negara Indonesia. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, baik kita kembali ke soal lembaga survei. Memang kita kalau lihat dari kunjungan Anies Rashid Baswedan mulai dari pertama sampai terakhir ini di Lampung, misalnya kemarin di Lampung, tidak sulit untuk dibantah bahwa Anies adalah capres yang kalau jujur kita mengatakan capres yang teratas lah. Tidak mungkin dia capres urutan ketiga atau urutan kedua. Dia pasti mengalahkan figur-figur lain yang secara prestasi juga tidak punya, dukungan masyarakat juga kecil, tapi yang ditampilkan oleh lembaga-lembaga survei yang lain yang di bawah kontrol rejim, boleh dikatakan tanda petik kontrol itu, selalu Ganjar saja. Prabowo kadang pertama, kedua, ketiga, bergantian dengan Anies. Nah, memang tapi dalam lembaga-lembaga survei yang lain juga menempatkan Anies di tempat yang teratas, yang diduga mereka lembaga-lembaga survei ini tidak berada dalam kelompok oligarki. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, apa yang di survei yang barusan kita bacakan dari AIPO ini sesuatu yang tidak mengejutkan sebetulnya, karena memang di tingkat masyarakat maupun ketika dia berkunjung di mana saja tanpa dijanjikan tanpa janji-janji sembako dan sebagainya, orang berbondong-bondong datang. Bahkan ada yang sampai 2 hari 2 malam kalau di Kalimantan itu katakan pergi hanya untuk ketemu dengan Anies di Palangkaraya di Kalimantan Barat. Ibu-ibu dan orang kemudian merasa gembira sekali kalau dan memberi dukungan yang luar biasa kalau misalnya Anies itu capres Anies itu kemudian misalnya menang, misalnya pemilu itu tidak ada masalah dan mereka ingin Anies itu menjadi presiden, pemimpin mereka ke depan, dan tentunya banyak harapan dititipkan kepadanya sesuai dengan mereka lihat rakyat Jakarta. Anies memperlakukan rakyat Jakarta sehingga mereka berharap bahwa mereka yang tidak berada di Jakarta, Anies bisa memperlakukan mereka ketika memimpin Indonesia dengan pendekatan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu kira-kira yang yang bisa kita sajikan pada kesempatan ini, saudara sekalian, terkait dengan masalah survei AIPO ini. Saya yakin apa yang dilakukan itu benar adanya, karena sesuai fenomena dukungan masyarakat yang begitu luas, pembicaraan masyarakat yang begitu luas gitu. Walaupun di satu sisi arus deras juga menghantam Anies terkait misalnya dibully, ya, dijelek-jelekan, difitnah dan sebagainya. Tetapi orang tidak percaya, masyarakat semakin cerdas bahwa sulit untuk mereka percaya seperti mulut-mulut yang dipakai Luhut Sitompul misalnya, Basir Luhut Sitompul, Denny Siregar dan lain sebagainya. Orang tidak mungkin percaya mereka sudah diketahui watak dan tabiat mereka yang suka selalu menyebar fitnah, apalagi mereka tidak memiliki integritas, misalnya pindah-pindah partai dari satu rejim ke rejim lain, dan rejim berganti dia pindah, seperti Luhut Sitompul itu. Orang tidak percaya orang seperti Luhut itu, apalagi misalnya Denny Siregar atau yang lain-lain, Ade Armando dan lain sebagainya, yang selama ini memberi stigma, sering menyebar fitnah, hoax dan macam-macam tentang Anies di berbagai media.
itu orang semakin tidak percaya, bahkan dukungan terhadap Anies semakin solid, dan Anies justru memberikan menampakkan moralitas sebagai akhlak yang tinggi sebagai seorang pemimpin. Jadi orang semakin bersimpati kepadanya. Misalnya kemarin juga beliau berkunjung ke Australia atas undangan berbagai kelompok perguruan tinggi di Australia. Selain Singapura atau Inggris beberapa waktu lalu, dia sekarang Australia dan berada kurang lebih 3-4 hari di sana untuk memberi pandangan-pandangan tentang Indonesia ke depan, pandangan-pandangan bahkan dunia ke depan di berbagai tempat, dan di tengah para akademisi, para doktor, para profesor, mahasiswa dan lain sebagainya, dan disambut meriah oleh masyarakat Indonesia yang ada di Australia. Memang dia memiliki magnet akhlak yang bagus, pribadi yang bagus, tutur kata yang terukur, ya, santun dan sebagainya. Bagaimana mungkin orang tidak dukung, sementara yang satu yang lainnya memiliki mulut yang penuh kebohongan, penyebar fitnah dan sebagainya. Tidak mungkin mereka percaya orang-orang seperti itu, ya. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, demikianlah apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.